Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunga Mustika di podcast Mamuda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Baik sahabat podcast, sekarang tidak terasa kita sudah masuk ke episode yang ke-10. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu yang spesial ya, yang menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya. Selamat datang Bapak. Pagi. Iya, pagi. Bagaimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Sehat yang paling penting ya Pak ya. Oke, sekarang tema kita ini mengenai aeromodeling Pak. Nah, ini kan sangat relate sekali dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sahabat podcast semua, kita ingin mengetahui apa itu aeromodeling. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sekilas mengenai aeromodeling? Aeromodeling. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi pemirsa di medsos nantinya yang menonton acara ini. Hari ini saya mendapat kesempatan sekaligus kehormatan untuk mengisi podcast dari SMA Muhammadiyah 2 Singaraja dalam hal ekstrakurikuler. Iya. Nah, kenapa ekstrakurikuler yang dipilih aeromodeling tadi disampaikan? Ya tentunya ada beberapa pertimbangan. Jadi yang pertama tentunya ketersediaan pembinanya. Iya. Ketersediaan pembinanya. Kemudian yang kedua sarana dan prasarana sudah tersedia seperti itu. Nah, aeromodeling ini kenapa aeromodeling tadi sudah disampaikan, kenapa diterapkan sebagai ekstrakurikuler di SMA ini bagi saya memang sudah langkah tepat, karena dari sisi teknologi aeromodeling ini tentunya tidak semudah orang yang dibayangkan orang. Iya. Kalau kita definisi dari pesawat aeromodeling itu kan, pesawat aeromodeling adalah ya jadi pesawat ya yang dikendalikan dengan radio control ya, dengan sistem pengendalian seperti pesawat yang sebenarnya dalam bentuk miniatur, dalam bentuk kecil ya, seperti mungkin pemirsa bisa lihat di belakang itu adalah salah satu contoh dari pesawat aeromodeling. Jadi apapun pengendaliannya sama persis dengan pesawat yang sebenarnya. Ya mungkin hanya pada bidang-bidang kendalinya yang ada perbedaan. Jadi pesawat aeromodeling ini dirakit, dibentuk, dirancang sesederhana mungkin. Ya, jadi melakukan manuver-manuver yang dasar saja, tidak seperti tentunya seperti pesawat yang yang sebenarnya ya ada penumpangnya, kemudian ada toilet di dalamnya yang lagi. Nah, ini mungkin. Jadi aeromodeling ini termasuk dalam kegiatan olahraga. Oh iya, ya, olahraga. Nah, kebetulan di Buleleng ya ada FASI, seperti saya sengaja memakai topi ini, saya juga memperkenalkan FASI, Federasi Aerosport Indonesia. Federasi Aerosport Indonesia. Nah, kegiatan aeromodeling ini bernaung di bawah FASI, Federasi Aerosport Indonesia. Nah, salah satunya aeromodeling. Nah, apakah di bawah FASI itu hanya aeromodeling? Masih ada beberapa kegiatan olahraga dirgantara lainnya, seperti misalnya paralayang. Paralayang jadi melayang dengan parasut, ya, terjun dari ketinggian, kemudian melayang dengan parasut. Kemudian ada paramotor. Dia menggunakan motor, jadi tidak perlu ketinggian untuk take off dari darat. Dengan mesin sudah bisa take off ya. Nah, kita mengarah kepada aeromodeling. Nah, aeromodeling kalau dikatakan tadi sebagai kegiatan olahraga dirgantara, yang mananya gitu. Sementara masyarakat umum kalau melihat pesawat ini, masyarakat akan itu mainan anak-anak gitu. Mainan anak-anak. Bolehlah seperti itu karena bentuknya kecil, kemudian sangat menarik ya,
dan tidak seperti pesawat yang sebenarnya gitu, tapi bentuknya iya, jadi dikatakan mainan. Tapi sebenarnya untuk masyarakat awam, pesawat aeromodeling ini bukan mainan, ya bukan mainan. Karena di dalam pesawat aeromodeling itu juga ada yang menggunakan tenaga pendorong ataupun tenaga penarik. Nah, di dalam teknologi kalau sudah ada power, itu ada istilah power is disaster. Ya, jadi power itu bisa mendatangkan bencana. Ya, nah kalau aeromodeling ini yang mananya mendatangkan bencana? Ya tentunya pesawat aeromodeling ada baling-balingnya, ya ada baling-balingnya. Kemudian kalau baling-baling itu yang putarannya tinggi itu kena tangan, nah itu ya bukan saja berdarah, mungkin bisa robek. Ya, bisa robek. Dan ini pesawat berbagai ukuran. Nah ini yang dikatakan ini bukan mainan anak-anak, tetapi boleh diperkenalkan kepada usia dini, ya sesuai dengan perkembangan usia mereka. Nah tentang aeromodeling kembali, jenis-jenisnya itu banyak tentunya, ya untuk pesawat aeromodeling, terutama dalam segi pengendalian. Aeromodeling ini ada dikendalikan dengan tali, ya jadi namanya control line. Ada yang dikendalikan dengan radio control. Jadi dengan frekuensi radio bisa memerintah mengendalikan pesawat aeromodeling. Nah, ya kemudian bentuk-bentuknya. Jadi pesawat aeromodeling ini bisa meniru pesawat yang sebenarnya, bagaimanapun bentuknya. Ya, bagaimanapun bentuk, seperti ya yang di belakang ini jenis pesawat trainer. Ya, trainer jadi pesawat latih. Jadi pilot-pilot yang baru dilatih mungkin menggunakan pesawat seperti ini karena daya layangnya tinggi. Nah, tentunya ada pesawat jet nantinya, kemudian pesawat sport, ya, sport, dan juga ada aerobatik. Nah ini yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat, aerobatik. Ya, kebetulan di Buleleng itu dulu pernah ada atraksi aerobatik, ya, aerobatik. Tetapi karena masyarakat mungkin tidak begitu dengan olahraga ini, karena dianggap tidak mungkin masyarakat bisa melakukan olahraga ini sendiri, ya, karena ini perlu fasilitas, perlu instruktur dan lain sebagainya. Nah itu sehingga aerobatik itu tidak. Nah sekarang bentuk-bentuknya sudah. Kemudian dari segi teknologinya, ya. Nah sekarang siswa ini bisa mengambil manfaat, di samping siswa nantinya bisa mengasah skill atau keterampilan membentuk atau seni rupa, ya, tetapi juga ada elektronikanya, teknologinya. Jadi di dalam pesawat aeromodeling itu kalau kita buat sendiri, katakan ya yang sering disebut dengan homemade gitu, ya, pesawat rumahan bukan dari pabrik, yaitu kita harus mengetahui elektronika di dalamnya, ya, elektronika di dalamnya. Jadi bagaimana sistemnya, kemudian itu apa yang harus kita pahami sebagai dasar. Nah belum lagi pesawat nantinya yang pesawat yang lebih canggih lagi teknologinya, ada diisi dengan flight control, ya. Flight control itu memungkinkan pesawat itu setelah kita take off, mereka bisa menyetabilkan sendiri tanpa jatuh, kemudian bisa terbang berputar atau terbang menurut titik ordinat. Kemudian kalau misalnya terjadi loss signal, dia bisa pulang sendiri, ya, kembali sendiri. Nah ini teknologi yang kayaknya tidak terbatas, ya, teknologinya, sementara kemampuan kita untuk mengikuti teknologi itu terbatas. Nah itulah sebabnya yang nanti diperkenalkan tentang aeromodeling ini mulai dari dasar, karena ini tingkatnya SMA, ya, mulai dari dasar tentang bagaimana pesawat bisa terbang, kemudian apa saja
perangkat di dalam aeromodeling itu, karena ada alat-alat pengendalinya apa namanya dan lain sebagainya. Nah, saya rasa itu sedikit tentang apa namanya aeromodeling ini. Oke, terima kasih banyak Bapak. Ini kita sudah tidak mengambang lagi dalam melihat pesawat aeromodeling. Mungkin sebagian dari sahabat podcast masih berpikir ini pesawat miniatur ya Pak, dan salah satu cabang dari olahraga dirgantara. Mungkin di sini sahabat podcast ada yang bertanya nih Pak, kenapa aeromodeling ini dikatakan sebagai salah satu cabang olahraga dirgantara? Berikutnya tadi juga saya menyampaikan bahwa kegiatan aeromodeling ini adalah merupakan kegiatan olahraga dirgantara. Ya, jadi sudah tentu dirgantara itu olahraga yang menggunakan ruang udara. Jadi dengan segala peraturannya, tentu ada peraturannya, Pak. Jadi, nah, kenapa ini di dalam pesawat aeromodeling ini kegiatan ini ada beberapa hal yang bisa dilombakan. Dia menjadi ini seperti misalnya salah satunya ya yang sampai masuk ke KONI itu adalah pylon race namanya. Pylon race. Jadi satu pesawat aeromodeling yang dirancang sedemikian, kemudian menggunakan mesin bahan bakarnya adalah metanol ya, atau ada bahan bakar khusus. Nah, itu dengan lintasan, Jadi para yang ikut lomba ini berlomba adu kecepatan dengan waktu dan lap. Jadi banyaknya lap dengan paling sedikit waktu ya, tentunya yang itu sebagai pemenang. Ya, seperti itu kegiatan olahraganya. Kemudian ada lagi untuk aeromodeling ini ada namanya OHLG. OHLG itu adalah kepanjangan dari On Hand Launch Glider. Ya, jadi pesawat yang diluncurkan dengan tangan, pesawat layang, yang bentuknya kecil. Nah, ini tentunya ini juga masuk di dalam olahraga. Kemudian bagaimana penilaiannya? Yang terlama di udara lah yang sebagai pemenang, yang paling lama di udara melayang pesawatnya. Itu yang menjadi pemenang. Tentunya kesulitan di sini adalah nanti ada faktor cuaca, kan itu ada mempengaruhi. Angin. Nah, tentunya kalau saat-saat seperti itu yang mengadakan lomba itu harus sudah berpikir kalau sudah begini anginnya tidak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi di sana kendala angin ya, dan juga kalau atletnya kayaknya dibilang gampang, iya gampang, tetapi perlu juga dilatih karena di samping pesawat yang stabil, perlu cara melempar yang benar. Ya, cara melemparkan yang benar. Nah, itulah salah satu olahraganya. Sudah dua saya sebutkan tadi, ada pylon race, ada ini, kemudian ada sekarang ada drone. Drone. Sebenarnya kalau dilihat istilah drone itu sih sudah sebenarnya pesawat aeromodeling ini juga drone gitu. Begitu. Pesawat aeromodeling ini. Jadi semua pesawat tanpa awak itu namanya drone. Istilah drone itu kan pesawat tanpa awak. Nah, sekarang hanya yang sering disebut drone itu adalah yang memiliki baling-baling 4 itu. Yang kalau kami menyebutnya quadcopter. Quadcopter karena dia memiliki 4 baling-baling. Kalau yang satu baling-baling seperti itu ada helikopter, kemudian bicopter, tricopter, quadcopter, kemudian ada yang baling-balingnya 6 untuk lebih besar lagi yang menjadi hexacopter, kemudian ada yang baling-balingnya 8 untuk memperkuat mengangkat sesuatu ya menjadi octo ya, dan sampai selanjutnya. Nah, itu drone. Drone ini juga balapan. Ya, jadi ada cabangnya, ada drone race ya. Drone race itu balapan dengan lintasan memasuki. Jadi yang bertanding ini tidak melihat pesawatnya.
tidak melihat pesawatnya, tetapi seolah-olah pengendalinya itu ada di pesawat drone itu, karena memakai kamera. Iya. Drone itu ada kamera, kemudian kamera itu memancarkan melalui VTX, video transmitter, itu akan diterima oleh namanya ada Google, Google bukan Google yang di sana ya. Jadi Google kacamata yang ada layar ininya di dalam, sehingga kita melihat yang di luar itu dengan ini. Jadi sebenarnya mata kita tertutup, tapi di dalam ada layar. Layar itu mencerminkan pemandangan yang ada di drone dengan kamera ya. Nah, jadi di sana ada dua pemancar. Ada dua pemancar dalam drone. Jadi drone ada pemancar untuk memerintah pengendalian drone. Kemudian di drone itu juga ada pemancar video. Video untuk bisa melihat pengendalinya. Nah, ini lebih rumit lagi, dan memerlukan kemampuan teknologi yang lebih tinggi. Nah, maka dari itu mungkin nanti di anak-anak di dalam ekstra ini belum diperkenalkan drone secara detail, tetapi mengenal saja, oh ini bendanya, gitu. Tetapi lebih fokus kepada aeromodeling. Nah, itu saya sudah sebutkan 3, mungkin ada beberapa lagi. Nanti mungkin bisa baca lewat Google dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak. Ini sangat menarik sekali ya, karena sekolah kita memiliki ekstrakurikuler itu aeromodeling. Nah, ini kesulitan atau strateginya bagaimana Bapak memperkenalkan kepada siswa kita, dikarenakan emang seperti yang saya bilang di awal tadi, sempat vakum, mungkin anak-anak sedikit asing lagi ini Pak. Bagaimana cara atau strategi memperkenalkan kepada siswa-siswa kita di sini? Terima kasih kembali. Memang dulu sempat diperkenalkan aeromodeling ini, bahkan yang pertama di SMP ya. Di SMP diperkenalkan kegiatan aeromodeling ini dan tentunya mereka sangat terkesan dan tentunya kepingin gitu, karena mereka anggap itu mainan gitu. Ini enak sebagai mainan. Tetapi ketika tahu harga peralatan, kemudian bagaimana kalau membeli yang sudah jadi, bagaimana mereka tahu ya cukup mahal olahraga ini. Jadi mereka mulai mengurungkan niat dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya pada saat itu juga diperkenalkan ada OHLG. OHLG ini tidak memerlukan harus membeli pesawat seperti yang di belakang itu, tidak. Kita bisa membuat sendiri dengan styrofoam, dengan bahkan bekas-bekas styrofoam makanan itu ya. Ada kalau kita beli nasi atau apa, ada pakai styrofoam itu. Nah, itu bahan yang paling bagus untuk kita buat pakai untuk OHLG. Dan kalau yang dilombakan tentunya terbuat dari kayu balsa namanya. Tetapi kalau untuk sekedar latihan, okelah kita masih bisa pakai bahan-bahan gabus itu. Kemudian ke SMA, di SMA pernah diperkenalkan di sekolah, dan juga beberapa siswa ke lapangan. Beberapa siswa ke lapangan melihat bagaimana menerbangkan pesawat aeromodeling ini, dan juga mengenal simulator. Karena sebelum kita bisa mengendalikan pesawat aeromodeling ini, kita harus berlatih lewat simulator. Nah, sampai pada saat ini kita mulai mengajarkan, dalam artian memulai lagi ekstra ini. Kalau dikatakan stagnan itu dulu kan semua juga karena COVID sekarang kita giat lagi. COVID bisa menjadi alasan, dan juga yang paling utama adalah biaya, kemudian dan kemauan dari pihak sekolah itu sendiri. Jadi kemauan itu, jadi bagaimana sekolah jadi dari kepala sekolah, guru dan lain sebagainya bisa mendorong anak-anak itu ikut
dengan kegiatan ini. Nah, sebenarnya kalau saya buka sedikit, untuk kegiatan ini karena saya merasa sebagai Dikdasmen, Ketua Dikdasmen, saya punya kewajiban untuk memajukan amal usaha Muhammadiyah ini, sehingga kegiatan ini kalian tinggal ikut saja, tidak usah memikirkan biaya, memikirkan apapun, memikirkan bahan, semua dari saya. Jadi bukan untuk ria, tetapi itulah strategi juga. Kalau mereka dikutip misalnya, kalian harus mengumpulkan uang, ya mereka mundur lagi, apalagi situasi seperti sekarang. Ya, itulah salah satunya mungkin strategi gimana kita nantinya apa yang diajarkan materinya. Tentunya kami sudah punya standar. Kalau anak SMA mulai dari sini, kalau anak SD mulai dari sini gitu. Ya, kalau anak SD diperkenalkan langsung elektronikanya tentunya enggak. Jadi demikian untuk strateginya. Oke, nah ini luar biasa sekali ya. Jadi kita para siswa itu hanya diharapkan yang pertama itu kemauan dan sungguh-sungguh, karena ini merupakan sebuah ilmu, pengetahuan dan teknologi. Jadi kita tidak boleh tertinggal juga ya Pak. Betul. Nah ini satu lagi pertanyaan di akhir karena menarik. Kata Bapak pesawatnya bisa dirakit sendiri dengan bahan-bahan atau material yang tidak terlalu mahal, tinggilah harganya kalau untuk latihan begitu ya Pak. Itu kira-kira apa saja Pak bahan atau material yang dibutuhkan dalam merakit pesawat miniatur ini? Ya baik, sekarang tentang merakit pesawat air modeling. Jadi kalau kata merakit ini tentunya memerlukan kemampuan, memerlukan skill membentuk yang pertama, kemudian yang kedua tentang dimensi ukuran-ukurannya, kemudian persyaratannya di dalam, kemudian ada peralatan elektronikanya. Nah, ini mungkin yang menjadi apa yang harus benar-benar dipahami, karena membuat satu pesawat aeromodeling itu meskipun bentuknya sudah bagus sekali, mirip sekali dengan yang aslinya, tetapi kalau tidak memenuhi ukuran-ukurannya, kemudian ada yang namanya central gravity, kemudian ada keseimbangan apapun itu, dengan bilah-bilah pengontrolnya itu tidak akan seimbang dan tidak akan bisa terbang. Begitu. Jadi resiko yang paling fatal, yang paling kecewa, tidak bisa terbang. Nah, jadi perlu memiliki kemampuan ini matematis, karena perhitungannya matematika. Bagaimana mencari CG itu central gravity, keseimbangan pesawat itu ketika dia lepas dia akan bisa melayang, tidak nose heavy, tidak tail heavy. Jadi nose heavy tidak nuncep gitu kalau kita bahasa ini, kemudian tidak ngagak begitu dia. Jadi biar pesawat itu horizontal begitu dia. Nah, seperti itu perlu ilmu, kemudian perbandingan atau rasio sayap sekian, kemudian body sekian, itu juga ada. Nah, mengenai bahan, bahan tadi, kalau bahan yang tentunya paling hebat yang sering dalam internasional itu namanya komposit ya. Sudah seperti bahan pesawat terbang yang benar, yaitu komposit. Nah, tetapi itu mungkin untuk pesawat-pesawat yang memang benar-benar detail, kemudian dengan teknologi tinggi. Nah, kalau kita tentunya tidak sampai ke sana, kita mungkin hanya bisa dengan kayu balsa. Ada yang terbuat dari kayu balsa. Saya tidak bawa contohnya ya, sebenarnya di sana sih ada tadi kayu balsa. Mungkin nanti para pemirsa bisa googling apa itu kayu balsa. Nah, di sana ada kayu balsa. Itu adalah kayu yang sangat ringan, sangat ringan dan cukup kuat. Nah, kalau dibilang kuat, tidak kuat. Nanti jangan sampai kayu balsa mau dipakai bangku seperti ini, enggak bisa. Tetapi dia lebih kuat dari kertas gitu, kaku dia, bahannya kaku. Apalagi setelah kena lem, dia lebih kaku lagi gitu. Dan ringan. Itu syarat pertama dari bahan untuk pesawat itu kan ringan. Kemudian ringan, kalau
dua itu tidak boleh salah satu tidak ada, ringan dan kuat. Iya. Ya. Nanti kalau kuat, biar kuat pakai baja gitu misalnya, kan berat ya. Berat. Ya kalau ringan, bisa pakai kertas tapi tidak kuat. Nah jadi dua syarat itu harus dipenuhi, tidak boleh tidak ada ringan dan kuat. Ya. Dalam artian kuat menopang bodinya. Nah, itu ada kayu balsa. Kemudian ada yang disebut dengan tadi saya sebutkan EPP bahannya. Ya, expanded polimer polypom begitu ya. Jadi satu polypom yang ada dicampur dengan kayak karet gitu ya, kayak rubber. Jadi dia kenyal ya, elastis ya, gitu ya, elastis. Kemudian ada EPO seperti yang di belakang ini, pesawat ini EPO, expanded polypom itu. Jadi EPO itu dia seperti styrofoam tapi padat. Ya, tapi padat. Kemudian ada yang styrofoam biasa. Ya. Jadi EPO itu lebih bagus, dia lebih kuat, lebih kaku dia. Nah kemudian apakah kita bisa membuat pesawat aeromodeling dari styrofoam biasa? Bisa ya, kita akali dengan beberapa siasat. Jadi untuk sayap kalau pakai polypom itu akan lentur ya, lembek begitu. Nah apa yang diisilah dengan namanya spar. Spar itu di dalamnya ditanam satu batang fiber ataupun karbon yang kaku, dilem sehingga ketika dipasang itu sayap tuh menjadi kaku dia, tidak lentur begitu ya. Nah itu ada. Kemudian untuk bodi yang lembek itu gimana? Ada yang memberikan dilapisi kertas kemudian dicat, kemudian ada dipakai lakban ya, banyak itu. Nah untuk siswa ini nantinya saya rencanakan tidak terlalu high lah bahan-bahannya. Bahkan saya sendiri akan memakai kalau dibilang limbah ya limbah styrofoam. Jadi kalau kita lihat di toko-toko itu banyak sekali dibuang styrofoam yang lembaran begitu, sebenarnya itu sangat bermanfaat untuk kita buat. Dan saya sendiri saya tidak malu-malu meskipun di jalan bawa mobil ketemu ada styrofoam saya berhenti. Saya ambil untuk pesawat aeromodeling. Jadi ada 3 bahan itu. Ya, saya rasa itu bahan-bahannya tentu masih ada bahan yang lain. Kalau dia hanya pesawat glider saja tidak memerlukan elektronika, ya itu tidak perlu. Kemudian tapi kalau untuk pesawat aeromodeling seperti belakang ini memerlukan alat-alat elektronikanya. Iya. Terima kasih banyak Bapak, ini kita sudah seperti kuliah ya Pak ya. Saya jadi paham. Jadi salah satu mungkin hal yang perlu diperhatikan tadi benar seperti yang Bapak sampaikan, ketika kita membuat miniatur pesawat itu tidak hanya mementingkan maksudnya tidak hanya bentuk visualnya saja, tetapi apakah bisa terbang atau tidak. Wah, ini luar biasa sekali. Semoga ekskul kita ini tetap berjalan dan para siswa termotivasi dan harus semangat dalam mengikuti kegiatan ekstra ini karena sangat bermanfaat sekali begitu ya Pak ya. Ini pertanyaan penutup sebelum kita tutup. Motivasi yang ingin Bapak sampaikan ke siswa supaya siswa lebih giat lagi gitu untuk mengikuti kegiatan ekstra kita ini. Ya terkait dengan motivasi, kalau motivasi kan mereka sudah memiliki motivasi awal, yang artinya siapa yang ikut kegiatan ekstrakurikuler aeromodeling ini adalah mereka yang berminat. Minat itu berarti ada sedikit hobi kan gitu. Hobi. Nah kalau sudah ada hobi berarti mereka tuh sudah punya modal untuk ikut kan. Nah, sekarang tinggal memotivasi bagaimana membantu mereka. Mereka dibantu dalam hal pengadaan bahan, kemudian kalau bimbingan membuatnya kan sudah tentu. Nah, bagi saya motivasi mereka itu, dan motivasi terakhir adalah kalian bisa mengetahui
teknologinya. Iya. Teknologi ini yang sangat luar biasa. Jadi seperti semboyan kita di Muhammadiyah, anak-anak ini adalah insan yang berakhlak dan berkemajuan. Ya, kalau sudah punya kemajuan itu tentunya kalian harus tetap belajar agar maju. Nah, kalau tidak belajar tidak maju jadinya. Ya, jadi demikian saya motivasi kemarin di pertemuan awal itu bahwa kalian tidak perlu memikirkan bahan, kemudian biaya dan sebagainya, itu semua dari saya. Saya akan bimbing kalian membentuk dari dasar tentang aeromodeling ini. Jadi demikian. Oke, Bapak, terima kasih. Nah, itu khusus untuk para siswa ya. Jadi memang harus sangat termotivasi karena kalian yang ikut itu adalah yang memiliki hobi juga ya, Pak ya. Nah, semoga kegiatan kita ini istiqomah dan menemukan nanti ada goalsnya juga ya, Pak ya. Amin. Nah, terima kasih banyak Bapak. Kita sudah sampai di penghujung podcast kita ini, sahabat. Nah, semoga Bapak selalu sehat dan terima kasih untuk bimbingannya kepada siswa-siswa kami. Oke, terima kasih Bapak. Nah, sahabat podcast Mamuda Raja, sekian dulu podcast kita pada episode ke-10 ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.